Ini sudah mendekati rumah saya di Pelausan. Ini di depannya ada gedung DPRD Kabupaten Purworejo. Dan di sebelah sana nanti ada AMPA 12, Batalion AMPA 12, Batalion Infanteri ya, Kostrad AMPA 12 di depan sini, dan rumah bapak saya ada di bawah dari Batalion Kostrad AMPA 12 ini. Ini sekarang saya sudah masuk ke jalan ke Batalion AMPA 12 Unif Mekanis Raiders ya, AMPA 12. Di belakang sanalah rumah saya. Ini menuju ke rumah bapak saya, maksud saya. Ini menuju rumah bapak saya. Daerahnya rindang. Di sebelah kiri ada gedung pertanahan. Di sebelah kanan adalah Batalion AMPA 12 Kostrad. Ya. Di belakang sana adalah rumah saya. Ya, itulah menuju rumah bapak saya. Ini tadi rumah bapak saya memang di belakang, di bawah batalion ya. Tapi kita orang sipil, bukan anak kolong. Ini sekolahan STMPN, ini sekolahan SMP Negeri 6 Purworejo. Itu rumah bapak saya di bawah sana. Ya, inilah di mana saya dulu dilahirkan, ada di sini. Inilah rumah bapak saya. Inilah rumah bapak saya. Seperti inilah situasinya Purworejo, rumah bapak saya. Baik, kemudian kita akan bahas berikutnya, yaitu bahwa ini penting ya, ini penting juga pemahaman bahwa SIPOK dan SIPOC dan organisasi, gitu ya. Kan dari ada purpose, kemudian punya customer, ada outputnya, ada proses, ada input, ada supply ya. Jadi inilah fungsi leader. Leader adalah melit dari titik tertentu menuju ke lagging di titik tertentu nanti, di atas nanti. Jadi dari embarkation ke debarkation, dari take off ke landing nanti, dari berangkat sampai tempat nanti ya. Jadi di tempat itu ini ada orang ya kan. Nanti kita akan menuju ke satu tempat titik, yaitu purpose dari perusahaan itu di bintang sana, dan orang-orang ini akan diajak oleh leader untuk menuju ke bintang sana dengan adanya sistem, dengan adanya proses. Dan makanya menghargai sebuah sistem dan proses itulah penting juga untuk bisa mengajak orang-orang ini menjadi ke tempat bintang tadi. Jadi visioner ke sana kemana ya. Jadi ya itulah fungsi leader, untuk meliding sampai nanti kita lagging di suatu titik nanti. Kita berlayar dari pulau yang mana menuju pulau yang mana, itulah leader, nahkoda ya. Jadi kalau kemudian sudah tadi semua aspek tadi bisa menjadi merasuk di dalam benak pimpinan dan apalagi kepada semua orang di bawahnya, itu hebat sekali. Itulah yang dibilang system of thinking ya. System of thinking itulah menjadi kompetensi dari 21st century of leader. Jadi makanya kenapa kita bahas kemarin kompetensi, karena memang mereka harus mempunyai kompetensi yang paham variasi, paham psikologi, paham theory of knowledge, paham bahwa semua itu saling terkait, interconnection ya. Itu semua mendasari dari pemahaman SIPOK ini ya. Dan berikutnya kita akan membahas mulai masuk ke dalam, yaitu ke nanti pemecahan antara customer sampai ke input, ke surplus, tapi dengan lebih agak detail, dan sudah ada kaidah-kaidah atau pragmatisme untuk mencapai ke sana seperti apa. Jadi tidak ngambang. Jadi kalau kemarin-kemarin ya sampai saat ini mungkin masih services pengantar untuk sampai. Tapi nanti begitu udah kita ngomongin yang itu,
kita akan membahasnya dengan detail, bahkan sampai form-formnya, supaya para pemimpin di lapangan dan pemimpin era-era 21st century ini bisa memahami konsepnya Tuan Deming lah. Saya hanya membawakan saja. Saya hanya duluan baca bukunya. Saya hanya duluan mengalami hal-hal yang sudah menakutkan dahulu, tapi ternyata saya bisa melewatinya, dan itu akan saya bagikan kepada teman-teman di lapangan. Begitulah konsep di ini chapter 3 ya. Chapter 3 ya. Nanti kita akan bicara chapter 4 dan seterusnya. Makin dalam dan makin mengerti. Begitulah, salam dari Purworejo, dari Punduk, dari Jawa Tengah, dari Indonesia. Inilah Purworejo, inilah rumah bapak aku dulu. Di sini saya dilahirkan dan di sinilah saya bernakal sekali, ya. Oke, sampai ketemu di lain tempat. Ya, sesi berikutnya maksud saya. Makasih.